sudah mengetahui ya perbedaan penting antara pernyataan Tuhan adalah Yesus atau Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Karena bagaimanapun Yesus itu lahir pada waktu tertentu. Jadi sebelum Yesus lahir, apakah Tuhan bisa dikatakan Yesus? Nah, tapi kalau Yesus adalah Tuhan, itu yang dikatakan oleh orang Kristen. Bukan sebaliknya. Bukan Tuhan adalah Yesus. Nah, karena itu kemudian muncul pertanyaan, lalu Kristen mana yang dikritik Al-Quran? Misalnya, kalau betul, misalnya kita anggap for the sake of discussion, orang Kristen mengimani 3 Tuhan. Siapa 3 Tuhan itu? Nah, dalam surah Al-Maidah 116 disebutkan ketika Allah berfirman menanyakan Nabi Isa, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Apakah kamu, Isa, mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah saya dan ibu saya sebagai 2 Tuhan selain Allah. Jadi seolah ada asumsi 3 Tuhan yang dimaksud adalah Allah, Isa, dan Maria. Itu tidak diimani oleh orang Kristen. Karena Trinitas terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Bapa, Anak, dan Ibunya. Jadi bukan keluarga berencana. Nah, itu pertanyaannya kemudian ya. Siapa kira-kira yang dikritik Quran? Itu menimbulkan perdebatan yang luar biasa. Dan saya tidak perlu memberikan jawabannya. Karena tujuan saya hanya ingin memberikan gambaran betapa semaraknya kajian Quran. Nah, berikutnya Mbak, ini yang paling kontroversial tentang sejarah teks Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi kitab yang kita kenal sekarang. Proses menjadi kitab yang kita kenal ini, apa yang terjadi? Para sarjana melahirkan banyak teori tentang ini. Ya. Nah, tentu yang kita tahu Quran itu dibukukan awal sekali itu pada zaman Abu Bakar, kemudian disatukan bacanya Utsman dan seterusnya. Tetapi pertanyaan orang Barat itu satu yang banyak diabaikan oleh orang tentang bukti apa yang kita punya. Bukti apa yang kita punya bahwa itu sudah ditulis bukan pada Abu Bakar, kemudian disatukan bacanya pada masa Utsman. What evidence do we have? Kalau kita punya bukti, pertanyaan berikutnya, how confident we are bahwa sumber yang informasi yang ada dalam sumber-sumber itu reliable secara akademis. Jadi lagi-lagi kita berhadapan dengan satu persoalan yang kalau sudah berbicara tentang sumber itu rumit sekali. Apa yang kita sebut sebagai sumber? Sumber apa? Sumber komentari ya, yang tertulis seperti riwayat-riwayat, atau yang kita perlukan adalah material evidence, sumber-sumber material. Jadi bagaimana semua itu bisa mendukung keimanan kita bahwa Quran itu sudah seperti itu sejak periode yang sangat-sangat awal. Nah, di Barat tidak ada keseragaman pandangan. Banyak sekali perbedaan. Tesis dikemukakan, kemudian diuji dan menimbulkan perdebatan yang sangat intens. Dulu pada tahun 70-an ini ada seorang namanya John Wansbrough, itu yang paling kontroversial, menulis buku namanya Quranic Studies, yang dia mengatakan bahwa proses stabilisasi teks Al-Quran itu baru terjadi pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9. Jadi teks Quran itu masih fluid dalam waktu yang cukup panjang. Apa buktinya? Kan yang penting buktinya apa? Dia mengkaji tafsir yang paling awal yang sampai kepada kita sekarang, namanya tafsir Muqatil bin Sulaiman. Muqatil ini wafat tahun 150 atau 367 Masehi. Artinya pertengahan abad kedua, hidup pada awal abad kedua. Kita tidak punya tafsir yang lebih awal dari ini. Jadi dia meninggal pada pertengahan awal pemerintahan Abbasiyah.
Jadi orang seperti John Bosco ini, manuskrip Mukotib ini belum diterbitkan, ya. Jadi masih dalam bentuk manuskrip yang susah dibaca. Belum ada tanda mana ayat Quran, mana tafsirnya. Ya. Nah, kenapa dia sampai kesimpulan begitu? Kalau jenengan baca manuskrip yang asli, sebelum diterbitkan versi yang sudah terbit sekarang, itu antara ayat dan tafsirnya itu tidak bisa dibedakan.